Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang saleh dan soleha? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan lindungan Allah, sehat dan tetap semangat, ya. Hari ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-7 dengan judul baru, yaitu wudu, ya. Pada halaman 35. Dibuka bukunya ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas masalah wudu, tapi sebelum kita mulai membahas, jangan lupa anak-anak semuanya sudah dalam keadaan rapi, ya. Seperti Pak Guru nih, Pak Guru sudah rapi, sudah pakai baju, sudah pakai peci, ya, duduknya juga rapi. Nah, seperti itu, ya, karena yang Pak Guru sampaikan adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kita senantiasa jika menuntut ilmu menjaga adab-adabnya, ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita mulai ya pada halaman 35. Wudu adalah kegiatan yang sudah tidak asing bagi kita. Ya, wudu dikerjakan sebelum kita melaksanakan sholat. Ya, entah itu sholat yang wajib maupun sholat-sholat yang sunnah. Nah, wudu ini adalah syarat sahnya sholat. Kalau kita sholat tanpa berwudu, maka sholat kita tidak sah, ya. Maka wajib seseorang yang ingin melaksanakan sholat berwudu. Nah, apa sih berwudu itu, Pak Guru? Berwudu artinya adalah bersuci dari hadas kecil, ya. Hadas kecil juga berarti ada hadas yang besar, tapi hadas besar tidak kita pelajari dulu, kita belajar yang hadas kecil dulu, ya. Nah, hadas kecil, apa sih hadas itu, Pak Guru? Hadas artinya suatu keadaan yang menyebabkan kita menjadi tidak suci. Ya, contohnya keadaan yang bagaimana? Yang pertama, kalau kita lagi buang angin atau kentut. Nah, keadaan seperti ini maka kita tidak dalam keadaan maka kita dalam keadaan hadas, ya. Kemudian jika kita buang air kecil dan buang air besar, ada 3 nih, buang angin atau kentut, buang air kecil dan buang air besar. Nah, berarti orang yang melakukan ini dalam keadaan seperti ini dia dalam keadaan tidak suci atau berhadas, ya, sehingga dia tidak dapat mengerjakan sholat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam halaman 36 kita akan pelajari tentang syarat-syarat wudu, ya. Sebelum berwudu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Apabila salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka wudu kita menjadi tidak sah. Ya, anak-anakku, syarat wudu ini perhatikan pengertiannya. Jika kita berwudu syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka wudunya nggak sah, anak-anakku.
Syaratnya di sini ada 7. Apa saja syaratnya? Dia syaratnya pertama harus beragama Islam. Ya, jadi wudu yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak sah. Kedua, syaratnya berakal sehat. Wudu yang dilakukan oleh orang gila itu tidak sah, anak-anakku. Itu yang kedua. Yang ketiga, tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz artinya sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya. Kemudian yang keempat, berniat. Niat, ya, letaknya tuh di dalam hati. Rasulullah SAW tidak mengajarkan niat diucapkan dengan lisan, tapi niat tempatnya di hati. Itu yang keempat, niat, ya. Yang kelima, menggunakan air suci dan menyucikan. Nah, selain suci dan menyucikan, air untuk berwudu juga harus halal, bukan hasil mencuri. Masya Allah, kalau hasil curian berarti wudunya tidak sah ya, berarti anak-anakku ya. Air yang suci dan menyucikan, dan harus halal airnya. Itu yang kelima. Yang keenam, bersuci dari najis. Setelah buang air, ya, buang air kecil atau buang air besar, kita wajib bersuci dari najis sebelum berwudu. Itu syarat yang keenam. Nah, syarat yang terakhir, yang ketujuh, ya, kulit tidak tertutupi benda apapun, gitu. Kulitnya tidak tertutupi benda apapun agar airnya masuk, ya, mengenai kulit. Kalau ditutupi kan airnya nanti tidak mengenai kulit, maka dia harus tidak tertutup benda apapun, ya, terutama anggota-anggota wudu. Nah, ada catatan di sini. Ingat, apabila terkena najis setelah berwudu, kita tidak perlu berwudu lagi, cukup menghilangkannya dari badan, ya. Kalau kita sudah wudu, tiba-tiba kita terkena najis di kaki kita atau tangan kita, wudunya tetap wudunya tidak batal, hanya tinggal membersihkan saja, ya, kotoran najis tersebut. Ini adalah syarat-syarat wudu, ada 7 ya. Jika syarat-syarat ini tidak dikerjakan, maka wudunya tidak sah, gitu. Kita lanjutkan anak-anakku semua pada halaman 37 bagian B, yaitu rukun-rukun wudu. Rukun wudu ialah hal-hal yang harus kita kerjakan ketika berwudu, ya. Rukun wudu ialah hal-hal yang harus kita kerjakan ketika berwudu. Apabila ada satu hal yang dilewatkan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, maka wudhu kita menjadi tidak sah. Hati-hati nih anak-anakku. Rukun-rukun wudhu ini ada 6. Kalau kita sengaja tidak mengerjakannya atau tidak sengaja tidak ingat, maka wudhu menjadi tidak sah. Apa saja rukun-rukun itu? Yang pertama, membasuh muka dengan sempurna, ya dari tumbuhnya rambut ini sampai ke dagu, sempurnakan wudhunya, kenakan air dengan tangan kita. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku, dari ujung jari kita sampai siku, usapkan sampai kena sikunya, ya. Hati-hati ini, ya, teman-teman kita suka ada yang wudhunya salah-salah tidak sampai siku. Nah, ini membuat wudhunya tidak sah. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala termasuk telinga. Kepalanya diusap dari tumbuhnya ujung rambut, ya. Kemudian telinganya. Nah, yang keempat, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dari ujung kakinya, sela-selanya, telapak kaki sampai mata kaki, ya. Kemudian yang kelima, tertib, ya, berurutan dari bagian 1 ke 2, kemudian ketiga, keempat, ya, sampai selesai. Tidak boleh dari 5 ke 4, ke 3, ke 1, ya. Jadi berurutan membasuh, ya, berurutan urutannya. Tidak boleh
terbalik-balik. Kemudian yang keenam, muwalah. Muwalah ialah terus bersambung, yaitu tidak ada jeda waktu, tidak ada waktu istirahat ya. Misalkan membasuh muka, ketika sudah membasuh muka istirahat dulu ya, main-main dulu baru membasuh kedua telapak tangan. Ini namanya ada jeda ya. Ini tidak boleh. Harus terus bersambung. Ya, tidak ada jeda antara rukun yang satu dan rukun berikutnya. Kesimpulannya anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat wudu dan rukun-rukun wudu harus dipenuhi semuanya. Tidak boleh terlewatkan satu pun. Jika terlewat salah satu saja maka wudunya tidak sah. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya tentang sunnah-sunnah wudu. Insya Allah ya, ada tugas dari Pak Guru ya. Demikian tugas dari Pak Guru adalah sebagai berikut. Salin soal berikut ke dalam buku tulis, kemudian jawab ya. Soal pertama, mengapa kita harus berwudu sebelum sholat? Tulis soalnya ya. Yang kedua, tuliskan syarat-syarat wudu ya. Lalu yang ketiga, tuliskan rukun-rukun wudu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apabila seseorang tidak mengerjakan salah satu syarat atau rukun wudu, maka wudunya menjadi, iya itu soalnya ya. Kalian tulis di buku tulis, soalnya ditulis juga, kemudian kerjakan, diisi ya. Kirim ke classroom, insyaallah kirim ke classroom. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.